Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Suryadi Mulya dari kelas EKIS 1C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa yang umum terjadi di masyarakat berdasarkan teori KBBI. Nah, di sini kita menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai patokan untuk menilai suatu kata tersebut apakah dia baku atau tidak, sehingga kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan berbahasa yang biasanya terjadi di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran dari menganalisis kesalahan bahasa ini yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa, mengetahui apa yang dimaksud dengan KBBI, mengetahui apa yang dimaksud dengan kosakata baku dan tidak baku, dan untuk mengetahui apa saja kata-kata yang sering menjadi kesalahan umum maupun yang biasa kita gunakan sehari-hari di masyarakat. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian kesalahan berbahasa. Jadi kesalahan berbahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan sebagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku. Jadi kesalahan berbahasa itu adalah bahasa-bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang sebenarnya. Jadi biasanya kesalahan berbahasa ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya suatu daerah tersebut yang memungkinkan para pembicara atau para komunikator itu menggunakan eh, campuran-campuran bahasa dari bahasa daerahnya ke bahasa Indonesia baku. Misalnya kita di daerah Palopo ini, saat kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, teman keluarga di luar acara-acara formal, biasanya kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Biasanya untuk mempermudah sih. Ya, tapi ada juga yang kayak digabung dengan bahasa daerah, misalnya Matoro, Apape, Marasa, Simoko, Makasolang, dan lain-lain. Ya, itu misalnya bahasa daerah. Dan selanjutnya kita akan mempelajari itu pengertian KBBI. Jadi KBBI adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Biasanya digunakan oleh siswa dan guru maupun dosen dalam melakukan pembelajaran kosakata baku dan tidak baku. Jadi Kamus Besar Bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai patokan kita dalam mengukur satu kata tersebut apakah dia baku atau tidak. Itu. Jadi untuk mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak harus memiliki bukunya secara fisik. Jadi sekarang di tahun 2022 ini kita bisa dapat mengakses Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan mudah, yaitu dengan mendownload aplikasinya, biasa ada di Google Play Store maupun App Store kalau ada. Biasanya ada situ Kamus Besar Bahasa Indonesia yang edisi kelima, tapi kelima V, kelima Romawi. Ataupun bisa juga diakses lewat Google. Jadi KBBI ini sangat berguna sekali apabila kita menemukan satu kata maupun satu kosakata yang tidak kita ketahui, maka kita bisa langsung mencarinya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apalagi kan Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diakses lewat HP maupun lewat ini tautan. Itu. Jadi berguna banget buat mengetahui untuk mengukur kosakata tersebut baku atau tidak. Selanjutnya yaitu pengertian bahasa baku. Jadi bahasa baku adalah
kata-kata yang formal, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Bisa dilihat dari segi lafal, ejaan, kenasionalan, maupun gramatikanya. Kosakata baku sangat membantu siswa, tidak hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia maupun juga pelajaran yang lain. Atau bahkan di luar dari pembelajaran itu sendiri. Karena bahasa baku ini sangat mempermudah agar tidak muncul kesalahpahaman. Biasanya kata-kata yang tidak baku itu biasanya menimbulkan kesalahpahaman karena berbeda sekali dengan kaidah-kaidah bahasa yang ada di KBBI yang sebagai patokan kita. Nah, kata-kata baku ini sering biasa kita lihat di situasi formal, misalnya di seminar atau saat kepala sekolah kalian berpidato, itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa baku. Ya, itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas 20 kata yang sering menjadi kesalahan umum yang digunakan oleh masyarakat. Jadi kali ini saya sudah mengumpulkan 20 kata yang sering saya temui yang merupakan kata-kata yang salah biasanya digunakan oleh masyarakat. Jadi di sini ada 10 pertama yaitu apotik. Apotik biasanya digunakan di saat bercakap-cakap dengan orang yang belikan kado obat dulu di apotik. Apotik. Yang mana sebenarnya apotik itu adalah bentuk tidak baku dari apotek. Menurut KBBI, apotek adalah kata-kata yang baku yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Yang berikutnya sandal. Sandal. Jadi sandal itu adalah bentuk tidak baku dari sendal. Biasanya saya temukan saat saya berkomunikasi, saat saya bercakap-cakap dengan teman saya, mas sandalku, kasih hilang lagi sandalku. Nah. Yang sebenarnya kata-kata yang sebenarnya adalah sendal. Al-Quran. Menurut KBBI, Al-Quran adalah bentuk yang tidak baku dari Al-Quran. Jadi penulisan kata yang benar dalam Al-Quran itu ada, dalam KBBI itu ada al dan disambung dengan menggunakan garis penghubung. Quran, ada petik, tanda petik ya, misalkan. Dan jangan lupa kalau untuk menuliskan kata-kata yang berhubungan dengan agama itu harus diawali dengan huruf kapital ya. Azan. Azan menurut KBBI adalah bentuk tidak baku dari azan. Jadi menurut KBBI adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa adalah azan. Ini ada ustadz, adalah bentuk kata yang tidak baku dari ustaz. Jadi kata-kata yang sebenarnya adalah ustaz. Tapi kata-kata yang sering kita lihat, sering kita temui adalah ustadz. Jadi itu adalah bentuk kata yang tidak baku. Kemudian salat. Dan menurut KBBI, salat adalah bentuk tidak baku dari salat. Fikir adalah bentuk tidak baku dari pikir. Sering kita temui saat orang-orang aku bikin berpikir. Sebenarnya berpikir. Utang. Nah, utang. Sering kita temui juga ini, biasa ada penulisan di makalah yang sering saya temui, utang. Utang. Yang sebenarnya adalah utang. Berikutnya izin. Izin bentuk tidak baku dari izin. Zaman, menurut KBBI, zaman adalah bentuk tidak baku dari zaman. Selanjutnya diagnosa. Diagnosa bentuk bakunya adalah diagnosis. Geladi bentuk tidak bakunya adalah bentuk tidak baku dari geladi. Lubang merupakan bentuk tidak baku dari lubang. Makhluk merupakan bentuk tidak baku dari makhluk. Makhluk. Tulisan katanya yang makhluk. M-A-K-H-L-U-K. Jadi biasanya kita temukan makhluk. Makhluk apa? Ini makhluk apa? Ini makhluk. Teknik sebenarnya adalah bentuk tidak baku dari teknik.
atlet. Misalnya kita nonton di berita, biasanya mereka presenternya apa, hostnya itu biasa bawa beritanya biasa memang atlet. Namun kata-kata yang baku sebenarnya adalah atlet. Mungkin nasihat, nasihat. Nasihat adalah bentuk tidak baku dari nasihat. Jadi kata-kata yang benar itu adalah nasihat. Praktek. Praktek menurut KBBI adalah bentuk tidak baku dari praktik. Di praktik itu merupakan kata yang benar ya, yang sesuai dengan kaidah bahasa. Selanjutnya teoritis adalah bentuk tidak baku dari teoretis. Dan yang terakhir objek merupakan bentuk tidak baku dari objek. Nah, itulah 20 kata yang sering saya temui dan sering disalah ucapkan oleh masyarakat saat kita membaca maupun saat kita berkomunikasi dengan orang-orang. Ya setidaknya dengan pembetulan yang saya perbuat ini, setidaknya dapat membantu agar tidak terjadi miskomunikasi di antara kita. Anjay. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, baik yang saya sadari maupun tidak, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.